Ada dua sifat penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Maksudnya di zaman Nabi SAW tidak ada ini, belum ada. Yang pertama adalah kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Ini kata sebagian ulama hadis adalah yang dimaksud polisi-polisi atau tentara-tentara yang mendampingi para pemimpin yang zalim. Jadi mereka untuk mengambil haknya manusia, maka mereka membawa cambuk-cambuk, ya, yang seperti atau menggunakan pecut, ya, ekor sapi untuk mengambil haknya orang lain. Ini ibarat tentang masalah orang-orang yang memiliki kekuasaan lalu merampas hak orang lain. Di zaman Nabi SAW tidak ada ini. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita lihat di zaman kita jelas ini. Artinya ketat pakaiannya. Orang pakai jeans, wanita pakai jeans dengan yang tidak pakai celana, bedanya apa? Di warna, sama saja. Semua laki-laki sudah tahu bentuk pahanya seperti ini. Oh, bentuk tangannya seperti ini. Oh, bentuk dadanya seperti ini. Itu namanya terbuka aurat. Karena terbuka aurat memiliki dua makna. Terlihat langsung kulit yang harus ditutupi atau terbentuknya tubuh, termasuk laki-laki. Jadi tidak boleh menggunakan baju yang sangat ketat sehingga memperlihatkan aurat itu kepada orang. Karena ini umumnya ketat itu tujuannya untuk apa? Untuk menarik orang. Untuk apa orang pakai baju ketat? Untuk memperlihatkan kan kepada orang lain. Tujuannya itu. Maka ini haram dalam agama. Nabi SAW menyebutkan penghuni neraka, disebutkan secara khusus masalah wanita. Karena kebanyakan wanita yang melakukan ini. Dikatakan adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kayak tidak ada pakaiannya sama sekali. Condong dan mencondongkan. Sengaja menggoda dan akhirnya digoda. Sengaja pakai celana pendek, sengaja pakai. Artinya orang seperti kekurangan kain. Udah habis kain. Dadanya bolong, belakangnya bolong, pahanya kelihatan. Nggak tahu apa yang mau diinginkan ini, gitu kan? Dan subhanallah, kalau setiap wanita faham, kalau ibu-ibu faham, sifat laki-laki ini bisa diikutin dalam materi saya manajemen rumah tangga Islami. Saya nggak tahu kemarin ada yang sempat ikut daurah keluarga nggak? Kemarin ada di Puncak yang saya adakan, saya panjang lebar jelaskan masalah itu. Kalau salah satu karakter yang harus kita kenal dari pasangan kita, setiap laki-laki akan menghormati wanita. Kalau wanita itu tidak gampangan. Kalau ada perempuan setiap baru kenalan langsung siap dipegang, siap dicium, siap digauli, ini pasti kalaupun menikah dengan laki-laki itu dianggap remeh sama suaminya. Bapak-bapak bisa tahu itu tentunya. Tapi kalau ada perempuan misalnya dia menjaga wibawahnya, kalau sudah halal jadi istri lain, tapi sebelum dia menjaga, mau sentuh saya silahkan, tapi dengan menikah, gitu kan? Jelas. Maka pasti suaminya akan menghormatinya. Nggak mungkin tidak. Itu sudah fitrah. Makanya di sini Nabi SAW sebutkan sifat wanita ahli neraka justru itu. Condong, gampangan. Dan kemudian akhirnya membuat orang lain condong dengan dia. Gonta-ganti pasangan sana-sini. Ini makna daripada dia condong dan mencondongkan. Kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Ya. Jadi ini kalau zaman dulu orang pakai konde biasanya. Ya. Atau sekarang mungkin ibu-ibu yang di blow rambutnya, disengaja diberdiriin. Saya juga kaget melihat ini, seperti rambut singa. Gitu. Apa ya, kelebihannya apa gitu ya? Saya umumnya biasa kadang-kadang bertanya kepada ikhwah, memang kalau perempuan seperti ini, ada ketertarikan tidak? Umumnya laki-laki mengatakan tidak. Tapi nggak tahu dari mana dia anggap dirinya itu ditertarikin oleh orang gitu. Kalau wanita itu lebih rapi rambutnya, di sunnah Nabi SAW menjaga rambut, sunnah, merawatnya itu sunnah Nabi. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sya'ar fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus menghormatinya, merawatnya, laki-laki atau perempuan, menyisirnya. Aisyah suka meletakkan wangi-wangian di rambut beliau radhiyallahu anha. Itu adalah hal yang positif saja, gitu kan. Tetapi bukan dengan cara seperti ini. Makna daripada seperti punuk unta adalah sengaja dikembungkan. Sengaja dikembungkan, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan sengaja dinaikkan lah. Pokoknya kalau makna yang saya tangkap lebih dekat adalah sengaja mengembungkan keluar daripada batas yang sebenarnya. Kan kalau rambut disisir kelihatan, gitu kan, rapi. Tapi ini enggak, memang sengaja. Kalau kita sekarang mungkin lebih di blow ya, panasin, kembangin gitu. Persis rambut singa lah. Gitu. Ya. Saya nggak tahu apa kelebihannya itu. Allahu a'lam. Ini kalau ditanya laki-laki, laki-laki banyak nggak suka lihat itu. Sebenarnya. Allahu a'lam kalau laki-laki keluar dari abnormal, dari normalnya ya. Suka lihat begini, Allahu a'lam itu. Ya. Kemarin juga saya sempat bahas dalam masalah rumah tangga, ibu-ibu kalaupun dandan boleh dalam Islam, tapi sama suaminya gitu kan. Tapi dandan juga nggak boleh berlebihan.
Ada orang terlalu berlebihan, suaminya nggak suka sebenarnya, tapi dia menganggap ini bagus karena pujian temannya. Kita berhias untuk pasangan kita, tanya dia suka nggak? Kok dia nggak suka untuk apa gitu? Ini nggak karena temannya yang puji, sampai ada yang kasih warna rambutnya ungu lah, biru lah. Ini apa ini manfaatnya? Mewarnai rambut asal bukan warna hitam boleh saja, tapi jangan berlebihan. Nggak boleh, itu kan? Sesuatu yang akan dinikmati oleh pasangan kita halal, itu yang cukup buat mereka, buat dia. Yang lain tidak perlu. Ini sebenarnya menjelaskan tentang masalah hukum dalam Islam, bolehnya berdandan tapi bukan dengan tempat umum, bukan melampaui batas, gitu kan? Harus hati-hati. Mereka tidak masuk surga, kata Nabi SAW. Orang perempuan yang begini sengaja ya mengenakan baju yang ketat, sengaja menggunakan wangi-wangian yang menyengat, ya, sengaja mencondongkan dan akhirnya dicondongi dan seterusnya, sengaja menggoda, sengaja ini, sengaja itu. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromahnya. Padahal aromahnya benar-benar tercium dari jarak demikian dan demikian. Maksudnya ini ada hadis lain yang berbunyi ya, kalau bau surga tercium dari jarak 40 tahun ya, atau 70 tahun ya. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Harits bin Wahab radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli surga? Mereka para sahabat menjawab tentu. Beliau bersabda, setiap orang yang lemah lagi dilemahkan, yang seandainya ia bersumpah di hadapan Allah, niscaya dia Allah mendengarkan sumpahnya. Artinya orang yang bahkan dianggap remeh, orang yang dianggap tidak punya kedudukan, tapi dia ahli ibadah, itu ahli surga. Malah hati-hati dengan dia. Banyak orang menzalimi orang seperti ini karena dianggap pakaiannya kotor, mungkin hidupnya susah. Tapi kalau azan ke masjid, dan subhanallah saya lihat begitu ya, rata-rata orang yang ke masjid bapak-bapak ini orang yang susah gitu. Orang yang kaya ini nggak tahu kenapa nggak ke masjid itu. Kalau di Saudi udah biasa, azan 5 waktu itu mobil pada parkir seperti hari Jumat, itu biasa. Di Indonesia kita enggak, subhanallah. Allah sudah kasih fasilitas mobil yang mewah, sudah dapat rumah yang bagus, nggak mau ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Kamu mau pakai mobil bisa, beli motor, gitu kan? Kalau punya duit, pakai sepeda, banyak cara. Jalan kaki. Maka mestinya, dan memang betul sabda Nabi SAW, ada hadis lain yang mengatakan, orang miskin akan masuk ke surga lebih dulu dari orang kaya setengah hari. Setengah hari berarti 500 tahun tuh. Bukan berarti orang miskin itu punya fadilah khusus kala orang kaya, tidak. Tapi umumnya orang-orang miskin itu karena keadaan mereka susah, maka mereka larinya ke ibadah. Dianggap remeh oleh orang, dapat pahala lagi. Ya, minta-minta sama orang nggak dikasih, dapat pahala. Pahala terus didapat sama mereka. Lalu kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli neraka? Mereka menjawab tentu. Kata Nabi SAW, setiap orang yang bengis, kasar, lagi sombong. Bengis ini selalu targetnya mukul. Bengis. Jahat. Untuk apa mukul orang? Untuk apa? Yang jadi preman, untuk apa manfaatnya? Orang benci, dapat haknya orang secara paksa, hidupnya nggak tenang. Untuk apa jadi preman ini? Bengis itu suka mukul. Kasar kata-katanya, sombong perilakunya. Semua tidak boleh dalam Islam, haram. Dia sudah tahu hadis Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga orang yang ada dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan. Jangan sombong, makin merendah. Kita lihat ada seseorang yang kurang di sebelah kita, maka makin merendah. Alhamdulillah, saya tidak engkau uji dengan itu ya Allah. Bantulah saudara saya ini, perbaikin keadaannya. Itu yang dilakukan, dan sunnah Nabi SAW begitu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang melihat sesuatu kekurangan pada orang lain, kemudian dia membaca, semestinya dia membaca Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Afani, yang menyelamatkan saya, mimma btala bihi, dari apa yang diujikan kepada orang ini. Kita nggak usah perdengarkan kepada dia, tapi kita bersyukur kepada Allah sebenarnya. Kalau laki-laki mimma btala bihi, kalau perempuan mimma btala biha. Bihi dan biha bedanya. Bihi laki-laki, biha perempuan. Wa faddalani, dan telah mendahulukan saya ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Telah mendahulukan saya, wa faddalani ala kathirin, dari banyak sekali, mimma khalaqa, dari apa yang dia ciptakan, tafdila, dengan kelebihan yang banyak. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Itu sunnah kita baca. Sunnah kita baca. Kalau kita lihat kekurangan pada orang, tapi jangan malah kita anggap remeh, karena sedikit ada kesombongan berbahaya, menjadi penyebab orang masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu sekalian, sabar sedikit hidup di dunia, sabar sedikit. Ada gangguan orang, sabar aja. Ada kekurangan ini, sabar aja.
Selama alhamdulillah kita masih bisa bergerak, masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas, alhamdulillah, syukurin itu. Dan orang kalau makin merendah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, malah Allah tinggikan derajatnya. Makin kita merendah, makin ditinggiin. Makin kita merendah, makin ditinggiin. Gitu. Kalau urusan dunia ini makin sombong, makin dianggap luar biasa. Tapi dalam agama tidak seperti itu. Sama konsep agama, bersedekah mendatangkan rezeki. Kapitalisme mengatakan menabung datangkan rezeki. Tidak ketemu. Nggak bisa ketemu antara sedekah dengan menabungnya. Gitu kan? Orang sedekah itu tidak banyak tabungannya. Dia akan selalu menabung untuk akhirat. Seorang orang kaya pernah ditanya, setiap habis keluarkan kebutuhan rumahnya harian, semua disedekahin sama dia. Nggak ada yang ditabung. Teman-temannya bilang, teman-temannya sudah banyak tabungannya, beli ini, beli itu, macam-macam emas ditaruh di rumahnya. Lihat kami ini punya tabungan, kamu nggak punya tabungan. Kenapa kamu selalu keluarin aja sedekah buat orang miskin? Dia bilang, kebutuhan rumah saya sudah cukup. Sementara teman-temannya bilang, apa kau tidak sayang hartamu? Dia bilang, justru saya sayang harta saya. Saya berikan kebutuhan keluarga saya dan saya sayang, saking sayangnya harta saya mau bawa sampai ke sana. Sampai ke akhirat. Sedekah ini saya bawa sampai ke akhirat. Kalian cuma habisin di sini. Orang kalau sibuk dengan tabungan, lupa dengan sedekah, maka akan ditinggalin sama dia. Mau diapain tuh uang miliaran di rekening? Kalau kita meninggal dan tidak sedekah, nyesal sendiri. Ya kalau ahli waris kita bangunin kita masjid, kalau enggak, rugi sendiri. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya penghuni surga dan neraka di sini, dan sifat-sifat ahli neraka, sifatnya mereka buruklah, bengis, kasar, sombong, gitu kan. Kasar ini beda dengan tegas ya, sudah pernah saya jelasin. Tegas itu saya mau begini, saya nggak mau begini. Suami bilang sama istrinya, jangan kamu begini, jangan kamu begini, ya. Kamu harus begini, itu nggak masalah. Orang tua tegas sama anaknya boleh, atasan sama bawahannya boleh, tegas, peraturan-peraturan. Tapi kasar nggak boleh. Kasar itu matanya melotot, kata-katanya kasar, tangannya melayang dan seterusnya. Ini semua adalah kasar. Dalam Islam tidak ada ini.